Barusan ini ada menonton siaran live daripada BMPT KKI, ini badan yang terkait dengan perguruan tinggi di Indonesia, dan mereka sudah memilih seorang ketua umum yang baru. Dulu itu adalah ketuanya adalah Dr. R. Susabdono, tapi sekarang sudah punya, lewat pemilihan itu sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Dr. Stefri Lumintang. Dan ada beberapa pengurus lainnya yang juga mengurusi BMPT KKI ini. Dan salah satunya rupanya pengurusnya itu adalah Dr. Joshua Tewu. Ya. Ini nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua di dalam dunia perbidatan, karena beliau adalah masuk dalam salah satu nominasi terbaik atau bidat terbaik yang ada di Indonesia, dan dia salah satu orangnya selain daripada Dr. R. Susabdono dan kawan-kawan yang lainnya itu. Nah, ada satu foto yang dikirimkan di sebuah grup, dan saya melihat itu, wah ternyata itu adalah pernyataan daripada Joshua Tewu. Saya kemudian tanya kepada orang yang kirim, apakah betul itu adalah pernyataannya Joshua Tewu atau tidak. Dia mengatakan, oh iya, itu ada di dalam situs atau website resmi daripada BMPT KKI. Jadi, saya berasumsi bahwa ini adalah pernyataan atau statementnya Joshua Tewu ya. Kalau tidak, maafkan saya. Joshua Tewu berkata begini ya, seseorang itu bisa disebut teolog bijak dan takut akan Tuhan jika, ada 2 poin ya. Jika, pertama, menjadikan kitab suci Alkitab itu sebagai parameter tunggal terhadap semua doktrin teologi. Yang kedua, tidak menjadi polisi teologi bagi teolog lainnya. Ini 2 poin yang dikatakan oleh Joshua Tewu, yang merupakan syarat seseorang itu disebut sebagai teolog bijak yang takut akan Tuhan. Menurut Joshua Tewu, definisi teolog yang bijak dan takut akan Tuhan, pertama, dia menjadikan Alkitab sebagai parameter tunggal, tidak ada parameter yang lain terhadap semua doktrin teologi. Yang kedua, tidak boleh jadi polisi teologi bagi teolog lainnya. Maksudnya nggak usah nyerang-nyerang orang lain yang berbeda teologi. Kalau kita berbeda paham teologi dengan orang lain, ya kita nggak usah serang orang itu. Jangan jadi polisi, menghukum mereka, menghardik mereka, menyerang mereka. Tidak boleh. Nah, ini 2 hal yang menjadi ciri-ciri teolog bijak dan takut akan Tuhan. Nah, saya akan menjawab hal ini ya. Bagi saya ini adalah ciri-ciri yang ngawur dan tidak alkitabiah. Jadi saya tidak tahu Joshua Tewu membangun definisi atau ciri-ciri dari mana. Kalau dia mengatakan Alkitab sebagai parameter tunggal ya satu-satunya, tidak ada parameter yang lain itu. Lalu apakah definisi teolog bijak yang takut akan Tuhan yang 2 poin tadi itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Jelas itu tidak sesuai dengan Alkitab. Bagi saya itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, saya akan buktikan itu dengan menjawab 2 poin yang diberikan oleh Joshua Tewu. Pertama, dia mengatakan bahwa teolog bijak dan takut akan Tuhan adalah menjadikan Alkitab, kitab suci, sebagai parameter tunggal terhadap semua doktrin teologian. Nah, di sini saya menilai ya, Joshua Tewu itu menganut sebuah istilah yang disebut dengan sola scriptura. Dia bukan sola scriptura. Banyak orang yang salah memahami tentang sola scriptura yang dipahami oleh orang-orang Protestan, orang-orang Reform. Sola scriptura tidak menafikan sumber-sumber yang lain, tulisan-tulisan yang lain, literatur yang lain, sama sekali tidak. Sola scriptura berarti bahwa Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi, bukan satu-satunya otoritas. Otoritas yang tertinggi. Berarti ada otoritas-otoritas lain yang juga bisa kita gunakan, bisa kita pakai, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Tapi otoritas yang tertinggi itu adalah ini, Alkitab, kitab suci. Ya. Mutlak, tidak bisa salah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ini mesti kita tolak. Nah, itu sola scriptura. Tapi Joshua Tewu kelihatannya memahami atau mengikuti sola scriptura. Hanya Alkitab satu-satunya parameter yang tunggal, tidak ada parameter lain, tidak ada sumber lain. Yang lain itu harus ditolak, hanya pakai Alkitab. Nah, ini merupakan sebuah teori yang keliru, yang salah, bahkan bisa berakibat fatal,
Itu sebab Joshua itu tidak paham dengan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, tidak paham dengan sejarah, tidak paham dengan Sabellius. Sabellius itu siapa? Dia tidak ngerti Sabellius itu siapa itu. Ya. Maka ketika dia mengajarkan ajaran Oneness, dia tidak tahu bahwa di dalam sejarah ajaran Oneness itu sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Itu sudah ditolak, sudah ditentang. Nah, pada waktu Joshua Theo mengajarkan ajaran Sabellianisme itu, sebenarnya dia tidak belajar dari sejarah. Kenapa? Karena dia hanya berkutat kepada solo scriptura. Ya, tidak mau belajar sejarah, tidak mau belajar tulisan-tulisan bapak gereja, tidak mau belajar dari konsili-konsili terdahulu yang sudah merumuskan ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang ada. Jangan salah paham ya, konsili itu ada, itu didasari pada Alkitab. Ketika bapak-bapak gereja menyerang Arianisme, Arius, yang mengajarkan bahwa Yesus itu atau anak Allah itu lebih rendah daripada Bapa, Yesus itu hanya Allah kecil, bukan Allah yang sejati, itu didasari pada Alkitab itu. Jadi konsili itu bisa kita rujuk, konsili itu bisa menjadi benar, bapak-bapak gereja itu bisa menjadi benar ketika mereka itu bersesuaian dengan Alkitab. Itu yang dimaksud dengan sola scriptura. Sepanjang tulisan-tulisan atau literatur-literatur lain yang di luar Alkitab itu sejalan dengan Alkitab, maka kita bisa menerimanya. Joshua Theo sekali lagi tidak di posisi itu. Dia ada di posisi solo scriptura. Itu sebab dia jatuh di dalam kesesatan. Saya yakin dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Saya yakin itu. Dia hanya asal baca Alkitab saja dengan sembrono, dengan amburadul, ya, tidak memahami teks Alkitab dengan benar. Jadi, waktu Joshua Theo bilang Alkitab itu parameter tunggal, dia salah, dia keliru. Bagaimana caranya ketika Anda mau berhadapan dengan orang-orang non-Kristen, misalnya menolak penyaliban Kristus, yang menolak kebangkitan Kristus? Para polemikus Muslim kan seringkali menyerang hal itu. Bagaimana caranya? Kalau Anda hanya berdasarkan pada Alkitab saja sebagai parameter tunggalnya dan tidak mau pergi kepada literatur lain yang non-Alkitab, lalu bagaimana saudara bisa menghadapi para polemikus Muslim itu? Ketika Anda ngotot dengan Alkitab, mereka juga ngotot dengan Quran mereka, dua kitab suci ini, dua buku ini berbeda dan bertentangan, bertolak belakang, maka tidak akan ketemu satu sama lain. Jadi satu-satunya jalan, engkau harus pergi kepada sumber yang lain, yaitu apa? Sejarah. Datangi sejarah itu dan tunjukkan bahwa sejarah mencatat para sejarawan top dunia, Josephus, Tacitus, dan sebagainya mencatat bukan hanya kelahiran Yesus, tapi juga kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itu pentingnya literatur lain di luar Alkitab. Kita bisa menggunakan itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Maka penting kita belajar kepada sejarah ya. Konsili-konsili yang ada itu bukan hal yang muncul dengan begitu saja dan tidak berguna sama sekali. Tidak. Itu sangat berguna menjadi bahan pelajaran bagi kita yang ada di masa sekarang supaya kita tidak mengikuti ajaran-ajaran lain yang sesat, yang bertentangan dengan Alkitab. Supaya kita menjauhi teori-teori sesat itu. Jadi, Alkitab memang adalah merupakan parameter, setuju, dalam pengertian bahwa merupakan otoritas tertinggi, bukan satu-satunya otoritas, dan kita tidak boleh pakai tulisan-tulisan yang lain, bukan seperti itu. Otoritas tertinggi yang mutlak menjadi acuan, fondasi kita, rujukan kita yang paling utama. Ya, kita bisa menggunakan otoritas lain, kita bisa menggunakan tulisan lain, kita bisa menggunakan literatur lain, sepanjang itu tidak menentang. Sekali lagi, sepanjang itu tidak melawan Alkitab, kitab suci, kita bisa gunakan itu. Jadi ketika JT bilang Alkitab itu parameter tunggal dan yang kita tidak boleh gunakan parameter-parameter lain, itu sebuah kesalahan. Yang kedua, syarat atau seorang bisa disebut teolog bijak dan takut akan Tuhan itu adalah tidak menjadi polisi teologi bagi teolog lainnya. Nah, ini memang seringkali didengungkan oleh Joshua Theo di dalam video-videonya dia di YouTube, sudah bisa melihat itu. Ketika ada orang yang menyerang ajarannya dia sebagai seorang Sabellianisme, seorang Oneness, dia menjadi marah di sana. Tidak boleh menjadi polisi teologi ya, seperti itu ya.
Sekali lagi, Joshua Teo tidak belajar daripada sejarah. Karena sejarah masa lampau sudah mencatat bapak-bapak gereja itu terlibat di dalam setiap perdebatan teologi. Konsili ekumenis tahun 325, di mana Arius muncul di sana, seperti saya katakan tadi, yang mengajarkan anak lebih rendah daripada bapak, itu dihantam oleh para bapak gereja, diserang oleh para bapak gereja, dan para bapak gereja menunjukkan bahwa ajaran yang benar yang berdasarkan Alkitab adalah Yesus itu sehakikat, anak itu sehakikat dengan Bapa. Homoousion, zat yang sama, tidak berbeda, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, apakah Joshua Teo mau mengatakan bahwa bapak gereja yang menghardik Arianisme di masa lampau itu merupakan polisi teologia yang tidak bijak? Mau enggak? Ya memang Joshua Teo memang menolak para bapak gereja memang. Ya. Jadi ketika dia menolak pendapat bapak-bapak gereja yang melawan Arianisme di masa lampau, dia sedang menolak Alkitab sebetulnya. Dia sedang menolak Alkitab tanpa dia sadari, dia sedang menolak kitab suci, Alkitab yang dia jadikan sebagai parameter tunggal itu. Ya. Jadi omong kosong ketika dia mengatakan Alkitab harus menjadi parameter tunggal di atas semua doktrin teologi. Itu omong kosong. Kenapa? Karena dia menolak bapak-bapak gereja yang melawan Arianisme pada waktu itu. Tidak boleh jadi polisi teologi kan? Nah, kalau dia mengatakan, oh itu kan bapak-bapak gereja, tapi tidak dicatat dalam Alkitab, mana buktinya Alkitab setuju dengan polisi teologi? Oke, saya tunjukkan banyak sekali ayatnya ya. Para rasul, bahkan Yesus sendiri berdebat dengan orang-orang Yahudi. Misalnya, kalau Joshua Teo membuka Alkitab ya, coba buka di dalam Kisah Rasul 9:22 dan 29. Di sana Paulus melawan orang-orang yang tidak sejalan dengan pemahamannya dia. Namun Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Paulus membuktikan Yesus adalah Mesias. Kemudian ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Paulus melakukan perdebatan, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ini adalah bicara tentang doktrin ya. Yesus kita percaya sebagai Allah, Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Tapi ditolak orang-orang Yahudi. Paulus melawan mereka. Paulus berusaha meyakinkan mereka, bersoal jawab, berdebat dengan mereka, dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, apakah Joshua Teo mengatakan Paulus adalah polisi teologi? Ini harus ditolak, ya. Tidak boleh meneladani Paulus. Itu kan omong kosong. Lawang ini adalah data kitab suci. Kisah Rasul 15 ayat yang kedua, atau kita baca mulai ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Lalu ayat yang kedua, namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ayat pertama bicara tentang doktrin ya, doktrin keselamatan. Keselamatan bagi orang-orang di sana pada waktu itu bukan hanya karena iman, tapi juga dengan sunat, melakukan sunat. Paulus dan Barnabas melawan mereka, membantah itu tidak benar, kamu salah, itu tidak benar. Ya, jadi Paulus mendebat mereka, melawan mereka. Jadi apakah Joshua Teo mengatakan Paulus dan Barnabas ini adalah polisi teologi yang harus kita hindari? Omong kosong bukan? Joshua Teo ngawur. Bukan hanya Paulus, Stefanus juga bersoal jawab, berdebat dengan orang-orang di sana pada waktu itu. Dalam Kisah 6 ayat 9-10. Lalu Apolos juga membuktikan Yesus adalah Mesias dalam Kisah 18 ayat 27-28. Kalau mereka itu bicara tentang doktrin, suatu hal yang bersifat doktrinal. Alkitab sendiri bukan hanya bicara tentang aspek doktrinal, tapi perilaku yang brengsek pun kita bisa memperingati mereka, ya, menasehati mereka. Yesus sendiri mengecam, ya, menghardik orang-orang Yahudi sebagai celaka, ya, munafik kamu ya. Dalam Injil Matius dia menghardik
orang-orang Yahudi di sana, orang Farisi, ahli Taurat sebagai celaka, munafik, bodoh, buta, ya, kuburan seperti kuburan di Labur Putih dan sebagainya. Ya. Apakah Joshua Teu mau mengatakan bahwa Yesus ini adalah polisi teologi yang harus ditolak, yang harus dihindari? Kan tidak. Ya, Yesus ini menjadi panutan daripada Joshua Teu. Para rasul juga menjadi panutan bukan hanya orang-orang Kristen, tapi juga oleh Joshua Teu. Apakah mereka semua salah? Paulus, Stefanus, Barnabas, Yesus sendiri salah semua. Mereka adalah polisi teologi. Sekali lagi yang harus ditolak semua. Tidak, bukan? Jadi siapa yang ngawur di sini? Joshua Teu atau Yesus? Joshua Teu atau Paulus? Atau Stefanus? Atau Apolos? Ya jelas Joshua Teu yang ngawur. Jadi ketika Joshua Teu mengatakan jangan jadi polisi teologi yang mengkritisi orang lain, mengkritisi Yesus Sabdono, mengkritisi dia, mengkritisi bidat-bidat yang lain juga, dia sedang menentang Alkitab, dia sedang melawan Alkitab yang mengajarkan bahwa kita bisa mengkritisi orang-orang yang memiliki pengajaran doktrinal yang berbeda dengan kita. Terutama hal-hal yang primer tentang keselamatan tadi, seperti yang dilawan oleh Paulus dan Barnabas dan sebagainya. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi semua orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, lawan mereka semua, debat, kritisi mereka. Ketika Yesus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, dia bukan juru selamat sejati, dia hanya Allah minor, Allah yang lebih rendah daripada Bapa, kritisi dia, lawan dia, dan itu Alkitabiah, itu didukung oleh data Alkitab. Ya. Maka sekali lagi, ketika Joshua Teu mengatakan syarat atau seseorang bisa disebut sebagai teolog bijak dan takut akan Tuhan, 2 poin, yaitu menjadikan kitab suci sebagai parameter tunggal, lalu kedua tidak boleh menjadi polisi teologi. Pada saat yang sama dia tidak sedang menjadikan Alkitab sebagai parameter utama, parameter tunggal. Kenapa? Karena dia melawan orang-orang seperti Paulus, Barnabas, Apolos, dan bahkan Yesus sendiri yang menentang pengajaran-pengajaran yang salah. Dia sedang melawan Yesus, berarti dia sedang melawan Alkitab. Jadi siapa yang bisa dikategorikan sebagai seorang teolog yang tidak bijak dan tidak takut akan Tuhan? Ya jelas adalah Joshua Teu. Dengan demikian kalau kita mau mengikuti definisi daripada Joshua Teu, sekali lagi ya, siapakah teolog yang bijak dan yang takut akan Tuhan? Yaitu mereka yang berpegang pada sola scriptura, bukan solo scriptura, dan juga mereka yang terpanggil ya untuk melawan setiap pengajaran sesat yang muncul pada masa sekarang ini. Ya, mereka lah teolog yang bijak dan takut akan Tuhan, dan Joshua Teu adalah teolog yang tidak bijak dan tidak takut akan Tuhan. Nah, sekarang persoalannya, mengapa orang seperti Joshua Teu yang jelas-jelas adalah merupakan bidat, masuk dalam nominasi bidat terbaik di Indonesia, top 10 bidat terbaik di Indonesia itu, kok bisa terpilih lagi menjadi pengurus di BMPT KKI, sebuah badan atau organisasi terhormat, badan yang penting terkait dengan perguruan tinggi sekolah teologi di Indonesia, tapi orang seperti Joshua Teu itu bisa ada di dalam itu. Kenapa? Mengapa demikian? Yang bisa menjawab itu adalah para pengurus daripada BMPT KKI. Yang bisa menjawab itu adalah ketua daripada BMPT KKI yang baru. Yang bisa menjawab itulah orang-orang yang memberikan keleluasaan bagi Joshua Teu untuk bisa masuk di dalam badan tersebut.